zikir dan syukur kepada Allah. Memperbanyak zikir tujuannya untuk membedakan orang beriman dan orang munafik. Karena orang munafik juga berzikir, tapi perbedaan zikir orang beriman dan orang munafik pada jumlahnya. Orang beriman zikirnya banyak, diperintahkan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi orang yang beriman itu bukan sekedar zikir, tapi zikirnya banyak. Sedangkan orang munafik juga berzikir, tetapi zikirnya orang munafik itu sedikit. Terdapat di dalam surat An-Nisa 142. Wala yadhkurullaha illa qalila. Dan tidaklah orang munafik itu berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Kalau tidak berzikir untuk orang kafir. Orang beriman zikirnya banyak, orang yang munafik zikirnya sedikit. Orang beriman sholat, orang munafik pun sholat, tetapi ada bedanya. Orang beriman sholatnya rajin. Orang munafik sholatnya malas. Terdapat juga di dalam surat An-Nisa ayat 142 tadi. Orang munafik sholatnya malas. Orang beriman sholatnya rajin. Orang munafik zikirnya sedikit, orang beriman zikirnya banyak. Bapak Ibu hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah perintahkan kepada kita dua. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka berzikirlah kepadaku, aku akan berzikir kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan engkau kufur atas nikmatku. Jadi yang pertama perintah Allah berpasang-pasangan, Pak. Allah itu kalau memerintahkan itu selalu berpasang-pasangan. Pasangannya syukur. Perintah beriman, pasangannya amal soleh. Dan setiap Allah memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, pasti Allah jelaskan apa manfaatnya dan apa pula mudaratnya. Kalau Allah perintahkan, Allah jelaskan manfaatnya apa. Kalau Allah larang, Allah jelaskan mudaratnya apa. Nah, itu dia. Maaf, sebelum saya lanjutkan, Pak, kira-kira suara saya bisa ditangkap dengan baik? Karena yang ceramah ini orang Batak. Suaranya kadang-kadang keras. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Irsal, nama saya Al-Fakir Abdullah Jamal. Tadi dipesankan oleh Bapak yang di samping saya belum tahu namanya. Dia bilang, Ustaz, tolong nanti sampaikan juga biodata Ustaz sedikit. Rupanya sudah lebih dulu disampaikan oleh Pak Irsal. Namun begitu saya tambahkan sedikit, boleh tak? Alhamdulillah. Kalau bilang tak boleh, pulang saja. Abdullah Jamal. Artinya Abdullah itu hamba Allah. Jamal itu mimnya dipanjangkan satu alif atau dua harokat. Jamal. Jadi mimnya panjang. Abdullah Jamal. Kalau disatukan artinya Abdullah Jamal, hamba Allah yang tampan. Saya tengok sedikit mengejek nampaknya. Itu kan arti, jangan tengok ke sini. Artinya Abdullah Jamal, hamba Allah yang tampan. Tapi seandainya salah menulis dan menyebutkannya, artinya berbeda. Jamal, mimnya satu alif, dua harokat, dipanjangkan mimnya, artinya tampan. Tapi seandainya tidak dipanjangkan mimnya, Jamal, begitu saja. Jamal, itu
itu artinya anak onta. Kebetulan saya yang pertama, Pak, maksud ayah saya memberikan nama saya itu yang pertama tadi Jamal. Jadi kalau nanti Bapak menyebutkan Ustadz mana yang ceramah? Ustadz Abdullah Jamal. Dan Ustadz mana yang ceramah? Ustadz Jamal. Ustadz Ontal. Jadi bahasa Arab ini, Pak, salah menyebutkan salah arti. Mahrajul huruf juga bisa menyalahkan arti. Tapi uniknya orang Arab itu bingung dengan bahasa Arab ketika orang Indonesia yang menyebutkannya. Di mana bingungnya orang Arab tentang bahasa Arab yang membuat mereka bingung? Nanti saya jelaskan kalau dipanggil lagi. Sekarang bukan itu tema kita. Tapi saya punya pantun sebelum dilanjutkan. Boleh saya berpantun ya Pak ya? Boleh Pak. Jabu klutuk di atas tanduk, pura-pura tunduk, rupanya ngantuk. Saya yang ngantuk tak jawab ya. Yang tunduk-tunduk menjawab juga dengan pantun. Jamu klutuk tak tumbuh-tumbuh, aku tunduk karena busuk. Alhamdulillah. Jadi bukan sembarangan juga dia tunduk karena busuknya. Lalu kalau Ustaz Jamal itu berceramah atau tausiah ada yang tidur, apakah Ustaz Jamal marah? Tidak. Saya justru senang karena sukses menidurkan dia. Maka saya tak marah kalau ada yang tidur. Yang tidur itu tak mengganggu. Duduk di dalam masjid, duduk tidur dengan tausiah itu dapat satu pahala, pahala iktikaf. Duduk dalam masjid mendengarkan ceramah dan tidak tidur dapat dua pahala, pahala iktikaf dan pahala taklim. Ini tidak apa-apa. Tidak usah dibangun ibu kalau ada yang tidur di sampingnya. Biarkan dia sedang menikmati satu nikmat yang diberikan Allah. Nah, baik. Berzikir itu perintah Allah, perintah. Maka kalau ada orang yang mengatakan zikir itu hukumnya sunat, kurang tepat. Zikir itu hukumnya wajib. Dari mana dasarnya? Surat yang kita bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Al-Ahzab ayat 41. Ia huruf nada, huruf pemanggil. Yang dipanggil Allah orang beriman, disuruh untuk berzikir. Kalau Allah yang memerintah hukumnya apa, Pak? Pak, wajib. Allah perintahkan orang beriman berzikir. Kalau itu hukum zikir apa? Wajib. Zikir yang mana yang wajib? Nanti kita bahas kalau dipanggil lagi. Kalau pertama ini nggak mau dikasih semua. Kata guru saya begini, mal nek kowe ceramah ojo ditekik sedino. Mal kalau kau ceramah jangan dihabiskan satu hari, nanti kau nggak dipanggil lagi. Nah, jadi dipending dia itu dikasih pengantar-pengantarnya saja dulu. Nah, baik, itu dia. Jadi yang penting sekarang zikir itu wajib. Zikir yang mana yang wajib nanti kita bahas. Ya, jadi zikir wajib. Puasa wajib. Karena perintah Allah Al-Baqarah 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hampir sama bentuk bahasa mantannya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Wajib zikir. Dan inti seluruh ibadah kita zikir. Syahadat itu jatuhnya zikir. Sholat itu juga zikir. Toha ayat 14. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku dan sholatlah untuk zikir kepadaku. Jadi
kalau ditanya orang sederhana saja, Ustaz, sholat yang khusyuk itu apa? Jawabnya Toha ayat 14, zikir kepada Allah. Quran sudah jelas. Tidak usah dengan pendapat. Jawablah permasalahannya dengan Quran dan hadis. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua wasiat kepada kalian. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, tak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku. Selesai, hidup dituntas. Bapak Ibu, tapi saya sesuai dengan tema pada hari ini, fadilah ilmu fardu ain dan fadilah ilmu fardu kifayah. Itu yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Fadilah artinya keutamaan. Fadilah ilmu ain adalah keutamaan ilmu fardu ain, dan fadilah ilmu fardu kifayah adalah keutamaan fardu kifayah. Jadi ilmu itu wajib, betul. Talabul ilmi fardun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Itu hadis sahih, hadis Nabi, tidak bisa dibantah. Lalu Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin membahas di dua ilmu yang wajib. Wajib ain dengan wajib kifayah. Jadi ilmu itu fardu ain yang ada, ilmu fardu kifayahnya ada. Selama ini kalau bicara soal fardu kifayah, kita akan teringat kepada kematian. Tidak semata-mata yang namanya fardu kifayah menyangkut pelaksanaan yang dilakukan terhadap mayit. Tidak selamanya. Ternyata ilmu pun ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Apa arti ilmu yang fardu ain? Wajib menuntut ilmu yang fardu ain itu tiap-tiap diri wajib, tidak boleh diwakilkan. Itu artinya fardu ain. Fardu kifayah menuntutnya bisa diwakilkan, tidak wajib atas tiap-tiap diri dan individu. Jadi fardu ain tiap-tiap orang, walaupun bapaknya kiai, walaupun atuknya seorang tuan syekh, dia tetap wajib belajar ilmu fardu ain. Ilmu fardu kifayah tidak. Kalau sudah ada yang mewakili kita menuntutnya, tidak berdosa lagi kita tidak menuntutnya. Apa contohnya? Ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu-ilmu tersebut kalau sudah ada umat Islam yang menuntutnya, kita tidak menuntut ilmu itu, kita tidak belajar ilmu itu, tidak berdosa lagi kita. Sudah ada yang mewakili kita. Itu bedanya. Kalau ilmu fardu ain wajib tiap-tiap diri. Wajib tiap-tiap diri. Mohon maaf kalau suara agak pecah sedikit, memang karena suasana masih batuk. Tapi belum apa modulasinya kedengaran ya. Kalau kurang kedengaran mohon maaf juga. Memang soundnya sudah bagus sekali ini. Soundnya bagus, cuman suara saya yang tidak bagus. Minum juga harus sesuai sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu minumnya itu dengan tangan kanan, dan minum sunnah itu dengan disedot, bukan dituang. Jadi sekira-kira ada suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diteguk dengan bilangan ganjil, 1 kali, 3 kali, atau 5 kali. Itu sunnah-sunnah dalam minum. Tidak ada agama lain yang seperti Islam ini mengatur seluruh kehidupan. Sampai soal minum saja diajari Rasul. Tanda cintanya Rasul kepada kita. Minum saja dikasih tahu. Tidak ada agama lain soal minum dikasih tahu. Islam dikasih tahu. Rasul kasih tahu adab minum. Tak boleh minum berdiri. Tak boleh. Kecuali minum air Zam-Zam. Boleh berdiri. Ada apa dengan air Zam-Zam? Minum seluruh air di atas dunia tak boleh berdiri kecuali minum air Zam-Zam. Makan apa saja tidak batal wudu kecuali makan daging unta. Kenapa begitu Ustaz? Tak mau kasih tahu sekarang, panggil lagi.
Ustaz itu begitu ya. Digantung Pak, kalau tak digantung selesai. Makanya prinsip hidup kita beda ibu. Kalau ibu sebagai istri apa prinsipnya sama suami dalam rumah tangga? Aku yang pertama dan terakhir. Jangan ada dusta di antara kita. Betul ibu? Kalau kami ustaz nggak mau. Kalau